Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 5 saham. Yang pertama ada LSIP, kedua SIM, ketiga AALI, keempat TINS, dan kelima Antam. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada LSIP. LSIP pada hari ini rebound juga ya, naik 3,27% ke harga 1420. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup besar. Nah, kalau dilihat dari broker semarinya ya memang LSIP lagi diakumulasi ya, yang jual kecil-kecil yang nampung lumayan besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LSIP ya pelan-pelan mengarah ke 1500 sampai 1530 ya. Apakah bisa spekulasi buy? Wait and see dulu. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya dari bawah ya follow the trend aja. Kalau sekarang belum bisa spekulasi buy, walaupun arah LSIP masih berpotensi ke atas, karena Bapak Ibu bisa perhatikan indikator MACD juga garis biru sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, ya potensi LSIP akan lanjut. Dan LSIP ini ya sudah targetnya harus sama dengan neckline-nya ini. Ini kan neckline-nya nih. Nah, ya, ini neckline-nya, ya. Jadi harusnya dia sama nih, 47% harus sama ke atas. Nah, jadi di sekitaran sini ya. Jadi pas di 1500-an juga arah LSIP pelan-pelan mengarah ke 1500. Apakah dia mampu breakout? Itu potensi bagus lagi kalau LSIP mampu breakout 1530. Arah selanjutnya LSIP akan ke 1800 ya. Masih ada potensi 18-20% kalau dia dari 1530, tapi harus konfirmasi tutup. Takutnya dia seperti histori sebelumnya di 2017 dia gagal breakout ya, kemudian dia turun dalam ke 1000 lagi, dia naik lagi, coba turun, dan dia ya cukup lebar lah range sideways LSIP ini. Kita tarik histori panjangnya ya, ini udah dekat pucuk. Kalau pendeknya ya ini masih dekat dengan supportnya di 1250, tapi mending wait and see dulu ya. Yang punya dari bawah follow the trend aja, arah LSIP masih berpotensi besar ke atas. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada SIM. SIM pada hari ini juga ditutup naik 4,28% ke harga 438. Kita lihat transaksi asing malah net sell ya. Kalau dilihat broker semarinya juga SIM lagi didistribusi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SIM mampu breakout ya. Resistennya di 430 ya, pelan-pelan SIM potensi besar mengarah terdekat ke 500. Kalau 500 mampu di breakout, arah selanjutnya ke 575. Dan juga SIM ini membentuk pola, saya lupa juga nama polanya ini ya. Nih. Nah, ya. Ini neckline-nya. Nah, jadi ini harus sama nih, 55 naiknya harus 55 juga. Harusnya seperti itu ya. Nah, pas ya. Bisa ke 600 yang saya pasang target. Juga SIM ini di 680 saya sudah pasang target dulu. Ya, jadi seperti itu untuk SIM. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah EMA20-nya bisa ya. Cut loss di bawah EMA20-nya sekitar di 400 saja. Bapak Ibu cut loss di 400, tapi dengan kondisi bisa pulse breakout, karena harus butuh 3 candle untuk mengkonfirmasi dia breakout. Tapi kalau dilihat dari candle sehari-hari sebelumnya ya bisa dikatakan ini bisa terkonfirmasi breakout ya SIM. Jadi yang penting selama di area trading plan hold aja. Kalau dia menyentuh harga cut loss ya cut loss ya. Jadi nggak ada istilah sangkut. Kalau sudah punya trading plan itu nggak ada istilah nyangkut sahamnya, karena kalau masih di area trading plan ya hold. Kalau dia menyentuh harga cut loss. Jadi seperti itu ya. Trading harus siapkan trading plan-nya dulu, baru eksekusi buy. Kalau sudah eksekusi buy selama di area trading plan hold ya. Kalau dia menyentuh harga cut loss. Kalau menyentuh harga take profit, kalau Bapak Ibu mau take profit. Kalau dia mampu breakout ya pasang trailing stop, biar Bapak Ibu juga bisa ikut lebih tinggi ya. Target terdekat SIM TP-nya di 500 ya. Kita pasang target 500 saja dulu di 13%. Jadi masih potensi besar harga profitnya ya. Dan ya seperti saya bilang ya, arah SIM ini harusnya kalau terkonfirmasi breakout
ya pelan-pelan dia ke 570 sampai 690 sampai 700 ini. Di tahun ini bisa nggak? Bisa menurut saya, tapi ya time frame-nya 1 tahun. Cuma Bapak Ibu lihat dulu kondisi laporan keuangan apa mendukung, atau kalau Bapak Ibu mau ikut lebih tinggi ya pasang trailing stop sambil dilihat nih gerakannya ya. Jadi seperti itu untuk SIM masih berpotensi ke atas. Ya. Indikator MACD juga nih kalau Bapak Ibu lihat sudah membentuk golden cross walaupun masih tipis, bar chart di atasnya juga terbentuk walaupun masih tipis ya. Jadi ya SIM masih berpotensi mengarah ke atas, terdekat ke 500, selanjutnya ke 575 itu resistance sideway-nya. Jadi seperti itu untuk SIM. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada AALI. AALI hari ini cukup luar biasa, naik 6% ke lepas harga 13.075, dan yang bisa diperhatikan juga foreign hari ini net buy ya yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker semarinya ya AALI diakumulasi walaupun tipis ya diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AALI pelan-pelan mengarah ke resistennya di 13.800 yang saya sudah pasang target, dan saya pernah posting di tanggal 20-an Desember. Waktu itu AALI ya lagi di daerah di 11.000 ini, saya bilang AALI 6 bulan ke depan ya kemungkinan besar akan ke 16.000 sampai 18.000 ya. Saya sudah pasang target ke arah sana, dan ya mungkin bisa ke sana, yang penting dia breakout dulu dari 13.800. Kalau terkonfirmasi breakout 13.800 di sangat mudah AALI ke 18.000 ya, terdekatnya ke 16.000, habis itu dia ke 18.000. Dan sentimen CPO juga masih baik ya, harga CPO juga masih tinggi, jadi ya belum ada penurunan yang signifikan ya. Harusnya cycle-nya memang naik. AALI ini baru dari bottom juga ya. Tadi masih jauh perjalanannya ya. Minimal ya ke 18.000 bisa di tahun ini harusnya ya. Apakah bisa di hold? Ya sesuaikan strategi masing-masing ya. Karena ya Bapak Ibu bisa perhatikan juga ini ya bisa juga AALI membentuk rounding bottom ya. Ini rounding bottomnya. Jadi kalau dia mampu break 13.800 nih potensi sangat bagus ya. Karena itu resisten yang terbentuk dari 2018 sempat breakout tapi gagal ya. Semoga ini menjadi momentum. Kalau waktu itu CPO lagi murah ya, lagi turun downtrend, ini kondisi CPO juga uptrend harganya, dan kondisi AALI juga uptrend, sudah breakout EMA 200 nya ya, potensi mudah kemungkinan dia breakout. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada TINS. TINS hari ini cukup luar biasa juga ya, naik 8,75% ke lepas harga 1.615. Dan kalau lihat transaksi asing hari ini, asing net buy yang sangat besar ya di 13 juta. Kalau dilihat dari broker semarinya biasa aja nih walaupun akumulasi, tapi akumulasi tipis ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS masih akan mencoba breakout sekali lagi resistennya di 1630. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya TINS pelan-pelan akan ke 1950, bahkan bisa ke 2350 sampai 2400. Kalau dia terkonfirmasi breakout dari 1630, itu sangat mudah TINS ke 2000 bahkan ke 2400. Jadi seperti itu untuk TIN masih berpotensi ke atas. Apakah bisa spekulasi buy? Agak dalam karena sudah di dekat pucuk. Kalau Bapak Ibu mau cut loss 19% ya silahkan, karena ini kita cut lossnya di bawah EMA 20-nya di 1.300 ya. Jadi mending nunggu konfirmasi dulu di atas. Kalau dia sudah konfirmasi di atas 1.600, ini moving average juga naik. Jadi Bapak Ibu bisa cut loss di bawah moving average-nya ya, mungkin di 1.500 atau 1.480 ya. Jadi nunggu TINS nih konfirmasi breakout aja ya, nunggu 3 candle 4 candle lagi. Jadi seperti itu untuk TINS. Yang sudah punya dari bawah ya hold aja, follow the trend ya. TINS arahnya masih ke atas ya. Indikator MACD juga tidak jadi dead cross dan mulai menyempit lagi. Kalau besok TIN breakout 1630 ya garis biru atau golden cross ke atas dan bar chart di atas 0 akan terbentuk lagi. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Antam. Antam pada hari ini ditutup naik juga
sangat tinggi ya, 13,17%, kalau harga 2190. Kalau dilihat transaksi asing, Antam dibeli asing ya, net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang Antam diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam mampu breakout ya, breakout resistennya di 2150. Arah selanjutnya Antam terdekat ke 2400. Kalau itu dilewati juga ya ke arah resisten yang saya pasang di 2650. Apakah ini bisa false breakout? Menurut saya kemungkinan tidak, karena sentimen Antam juga masih bagus, nikel masih bagus, ya Antam akan lanjut naik. Volume juga meningkat yang signifikan. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau buy, cut loss di bawah EMA20 kan agak dalam. Ini sudah ketinggalan. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di dekat-dekat support di 1870, itu sekitar cut lossnya di 12-13%, itu masih aman. Sekarang sudah tinggi ya. Jadi wait and see dulu. Yang sudah punya barang, follow the trend aja. Harusnya Antam besok tetap lanjut naik ya, minimal ke sini nih, ke 2300-an mungkin bisa Antam besok ya, ke 2300-an. Jadi seperti itu untuk Antam. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 makin tinggi lagi setelah sempat turun. Nih, sempat turun, tapi saat Antam breakout dia naik lagi ya. Ini naik lagi dia. Jadi seperti itu untuk Antam. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.